Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sahabat Terasi. Siang hari ini saya bersama dengan rekan yang dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor, Mas ya. Iya. Mas Jainal. Betul. Iya. Ini kita ngobrol di Growing King ini terkait kasus yang sempat viral ini, Mas ya. Oke. Adanya warga Pesu yang menuntut gitu ya, atau menggugat salah dua pedagang kaki lima gitu, Mas ya. Ini benar-benar menjadi perbincangan masyarakat gitu kan. Karena terkait kok bisa gitu, nah seorang pedagang sayur ini dituntut oleh warga yang kebetulan mungkin memiliki usaha yang sama gitu. Nah, tetapi banyak dari kita yang kurang memahami, saya sendiri juga awalnya juga kurang memahami terkait ini kasus perdata gitu kan. Nah, kita kemarin kayaknya masih berasumsi bahwa ini proses untuk penanganan kasus ini adalah dari laporan kepolisian ada pemeriksaan, kemudian ke kejaksaan, baru berlimpah ke pengadilan negeri gitu. Ini sebenarnya kalau kasus perdata ini bedanya apa dengan pidana gitu, Mas? Terutama kasus ini ya yang kita bicarakan hari ini, Mas. Iya. Jadi gini, Mas, kalau kita berbicara kasus pidana, maka pidana itu dilakukan prosesnya pertama kali adalah dengan membuat aduan atau laporan ke kepolisian terlebih dahulu. Yeah. Nanti di kepolisian ada proses-prosesnya yang akan dilalui, ada konfrontasi juga, hingga kalau kita tahunya ya, biasanya ada istilah P21 kan, di kepolisian. P19, P21 ya, gitu kan. Kalau sudah P21 maka akan dilimpahkan ke kejaksaan, maka setelah itu kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan negeri. Ini ya lebih praktisnya atau lebih enaknya memahami lah ya ini seperti itu. Namun kalau bedanya dengan berkaitan dengan gugatan perdata, maka kalau perdata itu berarti kan kita berbicara berkaitan dengan orang, ya kan, ada orang di sini berkaitan pasti ada, entah itu bersifatnya adalah pemerintah privat atau privat itu berarti kan ini adalah personal perorangan. Kalau ada juga berkaitan dengan pemerintahan yang itu, jadi maksudnya adalah gugatan perdata. Kalau ini fokusnya adalah gugatan perdata yang kemarin mungkin yang Mas siapa namanya ini? Sukoco. Wah, Sukoco ya. Biar enak ya. Ini Mas Sukoco tadi dianya belum perkenalkan diri. Biar saya aja yang mengenalkan namanya Mas Sukoco. Ya, biar jenengan yang terkenal dari LBH Ansor gitu ya. Ya. Kalau mau mungkin jenengan mau konsultasi hukum atau memang membutuhkan pengacara bisa langsung mendatangi Mas ke LBH Ansor gitu, Mas ya. Betul. Ya, terima kasih Mas Sukoco. Kita lanjut ya tadi berkaitan dengan yang viral ya, bahwa ada mungkin kalau Mas Sukoco menyebutnya pedagang kaki lima ya, tapi ya lebih kepada yang viral aja, bahwa yang disebut enaknya pedagang sayur keliling. Biar sayur keliling. Iya, biar etek, kalau kita biar tidak bias. Nanti kalau kita hanya menyebut sebagai pedagang sayur, ini pedagang sayur yang di mana? Kalau yang ada di desa-desa sampai pelosok-pelosok itu dianya itu muter-muter lah, itu berarti kan ini dinamakan sebagai bakul sayur atau pedagang sayur keliling. Nah, ini biar masyarakat juga punya edukasi ya. Ada pedagang sayur yang di pasar, ada pedagang sayur yang ke rumah-rumah atau ke pelosok-pelosok, dia muter-muter, ini ada bedanya kan gitu ya. Kita fokusnya adalah kepada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh salah satu wartawan ya. Ini kalau kita bicara wartawan kok nggak etis, kita bicaranya oknum aja lah, oknum wartawan, saudara Bitner ya kalau tidak salah. Di situ beliaunya menyampaikan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Magetan, yang mana salah satu gugatannya di situ adalah permintaannya berkaitan juga ada ganti rugi kepada para pedagang sayur keliling itu, kepada beliau yang nilainya fantastis juga ya permintaannya, 540 juta. Tetapi di akhir kemarin ya kita sempat ngobrol dengan Humas PN bahwa
kuasa hukumnya daripada tergugat itu ya. Itu kalau nggak salah permintaannya dari 540 jadi 10 juta gitu begitu. Ya. Cuman kita belum konfirmasi ke Binner. Mas Binnernya ini sempat kita wawancara, kerugiannya sekitar 500 juta gitu kan. Karena selama akumulasi kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah ya. Nah, di akumulasi itu segitu gitu. Cuman kita belum tahu pasti apakah tuntutan nanti 10 itu yang seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya tergugat atau seperti apa. Kita akan masih menunggu lagi. Iya, betul. Karena artinya tetap ada tuntutan gitu ya, ganti rugi gitu ya. Betul. Kalau melihat di sisi itunya kan apa namanya, dari 540, kalau ini dari Mas Sukoco mengatakan dari 540 juta menjadi 10 juta, ya kita kan juga tidak tahu dalam mediasi itu apa yang dibicarakan dan sebagainya. Namun setahu saya membaca dari berita-berita, informasi dari link-link itu yang tersebar bahwa pada pokoknya tergugat ini tidak akan memberikan sepeser pun. Begitu. Meskipun yang keluar itu adalah 10 juta lah gitu. Mas, kalau kita kembali ke pokok permasalahan, proses dari kasus hukum ini memang kalau perdata bisa langsung ke PN, kemudian seperti apa sih penanganan permasalahan tersebut di PN gitu, sehingga digelar sidang gitu. Jadi proses pendaftaran perkara secara gugatan perdata itu menyiapkan pokok materi terlebih dahulu. Pokok materi ini berarti ada gugatan yang disusun, yang harus memenuhi syarat formil materialnya, harus tahu ini penggugat siapa, tergugatnya siapa, isinya apa, terus yang pokok permasalahan ataupun ini masuk klasifikasi gugatan apa, itu harus jelas terlebih dahulu satu itu. Yang kedua, kalau sudah semuanya jelas, mendaftarkan ke bagian pendaftaran perkara di pengadilan negeri. Didaftarkan di sana, nanti akan keluar panjar biaya perkara untuk dilanjut perkaranya. Setelah semuanya selesai, proses-prosesnya selesai, maka akan ditentukan satu majelis hakimnya, yang kedua ditentukan hari sidangnya, kan gitu. Kalau sudah seperti itu, maka kalau sudah ditentukan majelis hakimnya, ditentukan jadwal sidangnya hari apa, jamnya kapan, tanggalnya kapan. Setelah itu pengadilan akan memanggil para pihak. Para pihak itu berarti di sini penggugatnya siapa, tergugat siapa akan dipanggil. Untuk apa? Untuk didengar di muka hukum. Maka setelah seperti itu digelarlah adanya perkara tersebut. Gelar perkara. Mungkin kalau teman-teman selama ini hanya tahu dan mengingat ataupun mendengar gelar perkara itu di Polres. Gelar perkara itu di persidangan peradilan umum atau pengadilan negeri itu enaknya bilang itu juga gelar perkara. Ada proses persidangan. Persidangan pertama itu adalah pemeriksaan identitas para pihaknya. Bener enggak nih ini yang mengajukan Bapak ini? Jangan-jangan nanti ada orang lain yang mengatasnamakan Pak Bitner, ya kan? Kalau ini kasusnya ini lah ya, kita mengajukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Terus bener tidak ini yang digugat ini? Jangan-jangan yang hadir ini bukannya bersangkutan. Nah, hakim perlu memvalidasi itu terlebih dahulu. Ini di sidang pertama ya? Sidang pertama. Kalau ternyata pada sidang pertama ini para pihaknya, baik penggugat atau tergugat, ini sudah sama-sama hadir, majelis hakim punya kewajiban untuk meminta para pihak tersebut melakukan namanya proses mediasi perdamaian. Ini di dalam gugatan perdata seperti itu. Ini yang terjadi kemarin ya. Karena sidang pertama kemudian mereka dilanjutkan dengan mediasi gitu. Betul. Termasuk juga semisal penggugat atau tergugat itu memakai kuasa hukum atau penasihat hukum, maka penasihat hukum dan kuasa hukumnya harus hadir. Artinya validasi juga gitu. Iya, divalidasi satu. Kalau kuasa hukum atau pengacara yang mendampingi para pihak itu, dia harus punya namanya berita acara sumpah. Yang mana pengacara itu kan tidak serta-merta mengaku dia pengacara, lawyer atau advokat. Dia harus punya namanya berita acara sumpah, yang mana sumpah itu diambil oleh pengadilan tinggi setempatnya. Kedua, harus ada namanya kartu tanda advokatnya. Apakah dia masih berlaku kartunya apa tidak? Kalau sudah tidak berlaku, maka dia tidak boleh beracara gitu. Kalau kita kembali ke ini Mas, terkait kasus kemarin gitu antara Mas Bitner dengan
pedagang keliling. Etek ya. Etek Oke, gitu iya, ya. iya, etek lah. Karena pemahaman kita etek adalah pedagang keliling. Iya, gitu iya, ya. iya, etek. Saya nggak tahu kalau di daerah lain apa gitu namanya. Itu belum ada ya. Iya, iya. Etek kalau kita Iya. namanya etek gitu Etek, ya. iya. Untuk lebih memahamkan gitu ya. Iya, Nah, ini betul, sebetulnya kalau dari sisi proses sudah sesuai gitu. Nah, ini kalau pasal kan ada pasal ya. Iya. Pasal melanggar hukumnya seperti apa? Kalau di kasus ini seperti apa itu? Kalau saya membaca sepintas materi gugatan yang tersebar, ini saya melihatnya apa yang tersusun oleh Pak Peter ini belum memenuhi unsur-unsurnya. Anak saya melihatnya belum memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini dalam pandangan saya, belum memenuhi unsur-unsurnya. Karena di situ bagi saya ada kerancuan. Ya ini bagi saya ya, maksudnya saya melihatnya. Terlepas nanti bagaimana nanti hakim yang akan menilai apakah itu betul sesuai dengan pemahaman saya bahwa ini rancu atau tidak. Tapi kalau isi apa artinya yang disebutkan di situ apa sebetulnya yang rancu tadi itu? Saya melihatnya, saya melihatnya ini kan Pak Peter ini menggugat PMH ya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh teman-teman pedagang sayur ini yang merugikan beliau kurang lebih berapa 540 juta itu kan. Itu kalkulasinya itu harusnya saya melihatnya ya ini seharusnya ya gugatan itu dirinci betul detailnya. Ketika dia bicara ada kerugian material atau immaterial berupa apa, bagaimana dan seterusnya, juga tidak serta-merta mengatakan ini perbuatan non hukum. Jadi harus dilihat juga yang teman-teman pedagang etek ini dikatakan perbuatan non hukumnya dari sisi apanya, sebelum menuju kepada bahwa saya dirugikan sekian gitu. Mungkin taruhlah kalau etek ini mungkin ya mana lewat kemudian merusak gitu kan, ada barang yang rusak itu mungkin bisa gitu ya. Ya, ada kerusakan yang dilakukan oleh teman-teman etek ini mungkin ketika teman etek ini keliling di situ jalan-jalannya dirusak sama teman-teman etek atau mungkin ada lampu penerangan yang karena adanya teman-teman itu biasanya kalau bahasa orang Jawa itu magrok di situ ya, atau berhenti di situ dia jualannya pos di situ ternyata itu merusak tempat di situ. Nah itu bisa itu secara perbuatan melawan hukum masuk. Tapi kalau yang saya baca ya sempat saya tanyakan bahwa yang pertama gugatan adalah keberadaan etek ini merugikan dari sisi finansial dia. Ya kan artinya dia juga punya toko gitu kan. Ya. Tokonya katanya keberadaan etek menjadi sepi gitu nah. Kemudian yang kedua yaitu tadi gugatan saya nggak tahu apakah 500 atau 10 juta tapi sempat di mediasi katanya 10 juta oleh pengacara daripada tergugat. Ini sebenarnya kalau mohon maaf materi itu yang disampaikan ini sudah memenuhi unsur atau seperti apa Mas dari sisi hukum? Kalau saya melihat ini dalam pandangan saya sebagai seorang praktisi ya, kalau saya melihat ya keberadaan teman-teman etek ini tidak bisa disangkakan ataupun bisa dipersalahkan sehingga tidak bisa serta-merta dianggap adanya teman-teman etek ini dianggap sebagai ketika dia melakukan aktivitas penjualan di situ dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Maka lagi-lagi yang perlu ditekankan adalah perbuatan melawan hukum ini adalah tindakan dia jualan di situ atau dari sisi apanya dulu. Itu yang harus betul-betul di garis bawahkan. Kalau sebatas hanya mengejar bahwa saya sebagai, kalau tadi Mas Sukoco mengatakan beliaunya juga seorang pedagang toko ya, di tokonya finansialnya sepi ya, kajiannya harus lebih dalam juga. Itu apakah contoh semisal teman-teman etek ini ketika jualan tepat di depan toko beliau, sehingga toko beliau ini tidak terlihat oleh orang-orang sehingga kan harusnya orang mau beli ke tokonya Pak Bitner karena etek di depan toko langsung, maka dia ambilnya yang di toko, yang di pedagang itu, pedagang sayur. Semacam itu mungkin bisa dibenarkan. Namun kalau melihat seperti ini, setahu saya juga teman-teman etek ini kan juga punya etika ya. Dia tahulah di sini nggak mungkin saya jualan di sini, di situ ada orang yang jualan, masa saya di sini. Sesama etek pun kalau sudah tahu ini wilayah teman sana kan juga mungkin akan nyerobot gitu. Artinya ada etika di situ gitu Mas. Ya, etik dan etis lah. Tapi kalau terkait ini Mas, saya menarik lagi kemarin sempat menanyakan terkait perjanjian.
dengan Pak Bitner, dengan kemudian pedagang. Ya, yang fokus Pak Bitner ada 2 ya, yang menggunakan mobil gitu nah. Nah itu di tahun 2022 ini memang sempat ada kesepakatan gitu nah, antara Pak Bitner dengan pedagang tersebut. Mbah Lurah kemarin mengatakan bahwa memang ada kesepakatan bahwa mereka dihimbau, saya tidak bilang dilarang loh ya. Mbah Lurah mengatakan para pedagang etek dihimbau untuk tidak berjualan di depan toko Yuli. Toko Yuli itu pemahaman saya adalah tokonya Pak Bitner itu gitu nah. Nah ini seperti apa kalau ini mungkin mereka sudah ada perjanjian seperti itu gitu. Kalau memang ada perjanjian seperti itu dan sepanjang Pak Bitner itu bisa membuktikan bahwa sejak adanya perjanjian itu sampai sekarang teman-teman etek ini tidak mengindahkan perjanjian tersebut, maka ya unsur itu terpenuhi. Nah, itu intinya. Dengan catatannya bahwa mereka tidak berjualan di depan toko punyanya Pak Bitner tadi. Benar ya. Ya itu kan kalau seperti itu. Namun yang harus kita garis bawahi adalah tadi kan kalau kata kepala desanya itu kan bukan larangan, himbauan. Himbauan kan artinya juga posisinya kan tidak mengikat. Yang namanya himbauan kan bisa diegokan, kan begitu aja. Sehingga kalau melihat di sisi ini, maka ya nanti akan terlihatnya di pembuktian bagaimana apakah gugatan itu juga bisa diterima dan dikabulkan majelis, apakah gugatannya memenuhi unsur tidaknya, nanti ada di pembuktiannya. Terlalu dini juga kalau kita menyebut bahwa karena kan masih pertama ya di sidang kedua nanti bisalah diadakan namanya perubahan gugatan. Perubahan gugatan ya. Iya, masih tetap bisa. Ya kan? Bisa saja orang yang penting daftar dulu nanti di sidang selanjutnya kita lakukan perubahan gugatan untuk menyempurnakan gugatan bisa saja. Dalam proses bisa gitu ya. Iya, bisa. Tapi banyak kan gini Mas, masyarakat ngunai kok sampai ke pengadilan negeri. Nah, ini sebetulnya sebagai warga sebenarnya Pak Bitner ini berhak nggak sih menggugat kayak gitu kepada pedagang etek gitu lah. Ya, kita berbicaranya berkaitan dengan hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 nanti bisa dilihat di pasal 27 sampai pasal 28 itu di situ tersebut semuanya bagaimana hak konstitusional warga negara Indonesia. Berarti kalau kita sudah menyampaikan warga negara Indonesia ini tidak melihat ini siapa dan mereka siapa. Artinya kedua belah pihak ini punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama di hadapan hukum harus dianggap sama tanpa melihat siapapun dia. Maka kalau dilihat seperti ini, apakah Pak Bitner itu punya legalitas atau punya hak untuk mengajukan gugatan? Punya sebagai seorang warga negara. Siapapun punya, betul gitu ya, untuk menggugat siapapun gitu boleh saja. Tetapi diproses nanti kan yang membuktikan seperti apa sebetulnya. Karena ya sah-sah saja siapapun mau menjadi penggugat itu sah saja. Sekarang pun masuk koja tiba-tiba menggugat saya pun juga boleh-boleh saja. Namun ini harus dilihat juga dong. Ini yang mau digugat apanya gitu kan. Biar nantinya ketika sudah sampai di pengadilan itu ternyata bisa dibuktikan dan tidak termentahkan kan gitu. Nah, Mas kalau terkait ini banyak masyarakat bilang kok gitu aja ditanggepin. Ini juga pemahaman yang memang harus diluruskan ya. Kenapa sih pengadilan negeri juga menerima gugatan yang orang bilang sih kok keterlaluan gitu nah. Maksud bakal etek sampai ke pengadilan digugat kayak gitu nah. Ini kalau dari sisi hukum penjelasan seperti apa? Kita perlu namanya tahu sistem hukum dan sistem peradilannya. Bahwa pengadilan itu sifatnya adalah tidak boleh menolak perkara pengadilannya. Berarti ini adalah kelembagaan, ya kan? Kelembagaan atau enaknya kantornya lah. Kantor pengadilan itu tidak boleh menolak perkara. Satu itu. Yang kedua, artinya apa kalau sudah tidak boleh menolak, maka pengadilan akan memproses perkara perihal nanti apakah perkara itu menurut hakim dikabulkan atau tidak nanti setelah mulai proses yang panjang. Nah, perihal kenapa bakul etek harus hadir? Ya harus, karena dia sebagai tergugat. Perihal Pak Bitner ini mau yang digugat siapapun itu hak Pak Bitner untuk menentukan. Namun lagi-lagi ketika ini teman-teman kan etek ini kan digugat nih, terus ada kepala desa, ada ketua BPD, bahkan Pak RT pun juga ikut digugat ya, Pak RT-nya juga digugat juga itu. Maka karena di depan hukum mereka itu dianggap sama dan tidak ada perbedaan maka harus hadir dalam arti apa untuk menanggapi satu
menanggapi, meluruskan mana yang benar, mana yang salah, itu ditanggapi. Nanti akan pada proses pembuktian juga saling membuktikan. Ya. Gitu. Nah, kita ngobrolin terkait proses, Mas ya. Iya. Ini kan baru mediasi pertama. Hari Rabu minggu depan ini adalah mediasi kedua. Ya. Ini kita kita mengandekan gitu ya. Karena prosesnya tetap antara lanjut dan tidak gitu kan. Iya. Nah, ini kalau taruhlah kalau ada perubahan ini bisa perubahannya seperti apa? Tetapi taruhlah kalau memang kemungkinan gitu maunya mungkin pengadilan mengatakan bahwa ini tidak layak gitu nah ini nanti kemana arah permasalahan tersebut ini? Kalau perihal perubahan berarti dia harus menyusun ulang berkaitan dengan positanya. Posita itu fakta-fakta kejadian-kejadian peristiwanya itu namanya posita. Satu itu. Yang kedua, petitum atau tuntutan ataupun keinginannya itu harus sinkron dengan positanya. Itu perubahannya. Namun hakim juga akan menilai apakah perubahan yang dilakukan ini nantinya bersinggungan atau bertolak belakang dengan ketentuan yang ada atau tidak. Kalau ternyata perubahannya itu bertentangan dengan ketentuan yang ada, maka perubahannya juga akan dianggap ditolak. Begitu. Endingnya ketika ada perubahan, semisal perubahannya tetap ada pokok perkaranya tetap seperti itu, ya perkara lanjut ya tadi perihal gugatan dikabulkan atau tidak itu adalah majelis hakim yang memeriksa, yang mengadili lalu diputuskan. Iya. Artinya kalau kemarin yang saya sempat membaca gitu ya, kita wawancara dengan Pak Binar, kemudian ada kuasa hukum dari tergugat itu bahwa Pak Binar itu menyatakan bahwa ini benar melanggar hukum, kemudian harus ada konsekuensi mereka membayar ganti rugi. Atau taruhlah mungkin nanti di sidang kedua gitu kan, kita berandai itu Pak Binar tetap kekeh dengan tuduhannya, kemudian harus ada ganti ruginya. Itu nanti seperti apa dari sisi pengadilan? Penggugat itu boleh berasumsi seperti apapun. Ya. Namun kembali lagi bahwa apakah penggugat ini bisa membuktikan bahwa tergugat itu patut untuk mengganti rugi atau tidaknya nanti di persidangan. Gitu. Kalau terkait melanggar hukum bahwa karena berjualan itu tadi, karena berjualan di pesu, ini seperti apa dari sisi hukum tadi, Mas? Saya rasa tidak ada tendensi bahwa teman-teman ini melanggar hukum ya kalau jualan, karena di mana-mana itu tidak ada di pesu saja yang bakul etek ataupun pedagang sayur keliling ini jualan gitu. Jadi tidak ada ini esensi bahwa teman-teman ini melanggar hukum, tidak. Ada beberapa komentar gitu ya, kita kan kemarin kita di media Radio Rahasia FM itu kan utarnya viral Mas. Mungkin hampir 1 jutaan mungkin yang nonton nonton ya. Kemudian yang komentar lebih dari 1000 gitu kan. Gitu. Wah, ini kalau taruhlah nanti dikabulkan gitu kan. Wah, ini retail itu bisa digugat semua. Ini artinya bisa dibilang sebenarnya laporan ini berhak. Tapi dari sisi etis seperti apa nih? Kalau saya berbicara secara etis ya ini kalau kita bicaranya berarti dua unsur ya. Satu dari sisi mata hukum bahwa Wak Bitner ini tidak salah ketika dia mau menggugat ya. Ini harus dipahami siapapun ketika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan tidak ada yang disalahkan, siapapun boleh berhak. Namun harus bisa membuktikan juga dong. Artinya apa? Siapa yang mendalilkan dia wajib untuk membuktikan. Nah, itu harus dipahami betul kan gitu. Pun ketika pihak tergugat ini mengatakan tidak melanggar hukum, tidak melanggar apapun, juga dia berhak untuk menjawab dan menyampaikan dalil-dalil bantahannya, dan dia juga dibebankan untuk melakukan pembuktiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara etis. Kalau secara etis, saya bicara etis ini ya tidak elok lah sebenarnya. Kalau pedagang sayur keliling ini digugat itu tidak etis, tidak elok. Karena apa? Arti etis tidak etis itu kan kembali pada kita melihat bagaimana pengaruh besar perekonomian kita di Magetan ini. Teman-teman pedagang sayur ini tentu mereka berjualan untuk menghidupi keluarga. Dari itu perekonomian kita di Magetan ini terangkat bro. Adanya pedagang sayur keliling ini tidak bisa dikatakan tidak punya pengaruhnya sangat signifikan kepada perekonomian yang ada di Magetan. Dari mengurangi pengangguran pasti iya kan. 1.800
orang lah yang bekerja di situ. Iya, betul, menjadi pedagang sayur. Dan itu pedagang sayur itu resikonya juga besar. Bagaimana di jalan keselamatannya. Dia jam 2 pagi sudah harus sampai di pasar. Sesama bakosar juga pasti rebutan. Nanti kalau nggak kebagian sayur gimana, nggak kebagian itunya gimana, begini gitu kan. Itu nanti bisa nuntut itu. Nah, iya, sayur. Ini kan berarti kan ya pedagang sayur ini juga kan perjuangannya luar biasa kan Mas Koco ya. Sehingga secara etis bagi saya tidak etis ketika dibuka. Karena apa, saya sendiri ini konsumen pedagang kecil ya. Apalagi kalau kita melihat ini mau Ramadan ya. Biasanya nanti malam besok malam saya 50-an gitulah. Tak bagi ya takjil di masjid terus habis tarawih. Udah pesen dulu. Iya, pesen dulu. Tolong saya dicarikan ini ya. Pesennya di Bako Sayur. Belum bayar lagi gitu. Iya, belum bayar lagi. Belum lagi kadang utang gitu ya. Nah, belum lagi kadang kita juga dapat apa ya? Bonus dari Bako Sayur. Semisal ini. Bako Sayur itu semisal karena ini sudah jam 10, jam setengah 11 siang ini ya. Semisal ini masih sayur sop saya masih ada 3 bungkus. Terus ada kentang saya masih ada 2 bungkus. Terus ini ada tongkol saya masih ada 3 kan gitu. 3 tongkol ya. Tempenya masih ada 10 biji. Ada ini. Dah ini saya kasih ibu aja lah semuanya. Ambil Bu 50 juta. 50.000. Iya. Itu harga rugi. Iya. Padahal kita kalkulasi. Harga itu kalau semuanya dijual kan bisa di angka 100 di angka, tapi karena kedermawanan ini sehingga yang masyarakat kita berbicaranya jangan personal lah, kita berbicara masyarakat secara luas. Apakah mereka tidak terbantu? Sangat terbantu dengan adanya bakul adek atau pedagang sayur keliling ini. Karena apa? Bagaimana itu ibu-ibu yang sudah pangapunten ya, mohon maaf, ibu-ibu yang nggak bisa naik motor, mau ke pasar jauh, mau ini jauh, tapi terbantu adanya pedagang ini. Bahkan kemarin yang sempat demo yang mendukung pedagang edek itu, jam 5 pagi itu mereka sudah ada. Artinya apa? Istri-istri mereka itu kalau masak jam 5 pagi nggak perlu harus ke pasar dulu. Di depan rumah mereka sudah ada edek gitu. Nah, ini menurut mereka sangat membantu sekali. Dan perputaran uang di edek satu hari itu sekitar 1,7 miliar, Mas. Dari 1.800 anggota pedagang edek. Nah, sekarang mungkin saya agak beralih ke keberadaan pedagang edek gitu, Mas ya. Ini informasi yang kita terima gitu ya. Ini sempat kita juga ngobrolin bahwa dari sisi legal formal mereka belum terlindungi mungkin secara sisi hukum atau apa gitu Mas terkait keberadaan mereka gitu dari komunitas pedagang edek Lawu Magetan ya. Banyak yang tergabung di situ gitu. Ini seperti apa di mata hukum sebenarnya keberadaan mereka ini Mas? Sepengetahuan saya bahwa memang di Magetan ini belum ada payung hukum berkaitan dengan pedagang sayur keliling pedagang sayur kelilingnya khusus ini ya. Maka harapan kita nanti ketika sudah ada bupati dan wakil bupati yang sah definitif ya. Definitifnya persoalan ini segera terselesaikan. Satu itu. Yang kedua, berarti ini juga tugas dari DPR ya. DPR ini di legislatif ya. Di legislatif ini untuk juga membicarakan ini. Satu, teman-teman itu perlu payung hukum. Artinya apa? Ketika ini sudah ada payung hukum yang jelas, maka teman-teman pedagang sayur keliling pun juga akan mentaati itu. Orang kita itu diminta untuk taat hukum, tahu aturan hukum, yang mana semisal nanti mau dibuat perda atau perbuk harus ada kajian yang mendalam betul. Karena ini nasib. Semisal bakul atau pedagang sayur kaki 5 ini, pedagang sayur keliling atau edek ini dilarang lah. Dia bolehnya jualan secara zonasi. Saya kira ini akan merusak perekonomian. Ini harus kita wanti-wanti. Jangan sampai nanti ada pedagang keliling, pedagang sayur keliling ini dizonasi. Karena itu juga akan merusak kalau dizonasi. Apalagi dibatasi ruang lingkupnya. Ya karena mereka ini jualan, bak seorang penjual eceran itu dia pasti akan sepenuh tenaga. Bahasanya kalau orang Jawa ngubeng nih atau memutarkan menawarkan seluruh dagangannya sampai habis. Ini lagi-lagi mereka ini pejuang nafkah, pejuang rupiah. Devisa negara kita itu juga nyambung loh dari mereka. Ya itu nanti satu hari 1,7 miliar. Berarti kan memang kita bilang tidak kecil, namun
itu kalau semuanya jadi satu kan. Kalau jadi satu. Kita kan, namun kita melihatnya jangan sisi, oh ini besar ya, tidak. Tapi kita melihatnya adalah kemanfaatannya. Yang maaf ya, maksud saya adanya esensi mereka ini, karena teman-teman saya juga banyak yang menjadi pedagang sayur keliling. Ya dari itu dia bisa membiayai anaknya untuk sekolah. Bahkan kalau kadang orang tuanya ada Pak, mohon maaf ya, perlu pengobatan secara nambah dan secara khusus yang ini harusnya sangat terbantu dari jualan itu. Dan ini jualan itu sangat menjadi apa ya, mereka sangat bergantung situ, maka jangan rusaklah perekonomian ini dengan adanya hal-hal semacam ini. Kalau bisa dibicarakan secara baik-baik ya baik-baik, ditata lagi lah. Ya namanya manusia pasti ada khilaf, ada tidak benarnya. Namun ya kembali lagi pada etis itu, nah bagi saya tidak etis. Karena saya konsumen Mas, saya ini konsumen pedagang sayur keliling saya ini. Termasuk saya merasa ya gimana gitu kalau iya. Artinya ada tugas ya untuk Dewan kemudian pemerintah daerah untuk bagaimana melindungi keberadaan etek ini seharusnya. Iya betul, harus terjun ini. Artinya kalau mono ya, kalau saya bilang tadi 1,7 besar karena apa? Jumlahnya aja 1.800 gitu. Artinya apa? Itu dari sisi mereka. Iya. Yang terpengaruh itu kan pasar ya. Iya. Betul. Pasar petani akhirnya, pedagang kan juga mereka kan datang malam itu ke pasar, dan pasar kan sudah ada pedagang yang memang dari petani kemudian ke pasar, dari pasar mereka kemudian yang mengkonsumsi untuk membeli untuk menyalurkan kepada para ibu-ibu dan konsumen seperti jenengan ini dan kita gitu. Artinya memang harus ada tata niaga dan sebagainya yang harusnya ini juga mereka mendapat perlindungan dari sisi hukum gitu. Iya betul. Kalau kita boleh jujur Mas ya, coba tanya aja kepada petani-petani sayur, kepada mereka yang dagang di pasar itu, apakah adanya pedagang sayur ini terbantu? Tidak, saya yakin jawabannya sangat terbantu. Karena apa? Dulu ketika belum ada pedagang sayur banyak yang keliling itu, orang akan ke pasar itu tidak berbondong-bondong. Mungkin ke pasar hanya posisinya ketika ingin butuh yang agak banyak, contoh gitu, selamatan. Kalau mau puasa megengan ya, untuk kirim pada leluhur, hanya begitu saja mereka akan ke pasar. Tapi saat ada etek atau pedagang sayur keliling ini, bakul sayur ini kan juga dibawa semuanya, pisang dibawa, ayam, ikan, tidak hanya sayur mayurnya saja yang dibawa, banyak yang dibawa. Bahkan contoh seperti nasi jagung yang di dalamnya ada ikan asin yang luar biasa itu. Ini kalau bicara nasi jagung, saya tuh suka sekali nasi jagung ini yang di dalamnya ada ikan asinnya. Saya penikmat cinta betul dengan nasi jagung saya ini, karena dari kecil nenek saya suka konsumsi itu. Akhirnya saya ketularan ini. Itu. Dan itu ambilnya dari mana? Dari pedagang sayur keliling. Kalau dulu kan masih pakai apa ya? Kalau sebutannya sepeda jengki atau sepeda unto itu ya, saya masih kecil, saya masih melihat itu Mas, sehingga saya dari kecil saya lahir itu, saya itu juga konsumen dari pedagang sayur keliling, sehingga ya mau nggak mau pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional, pasar besar itu sangat terbantu adanya bapak-bapak, mas-mas, mbak etek ini, yaitu sangat terbantu. Bahkan kalau kita boleh lihat secara inovatif ya, kadang mereka juga mau membantu kok, yang toko-toko di pasar kadang jualan baju-baju nggak pamit dan mohon maaf kurang ditarik masyarakat. Ini dibawa keliling bakul sayur, bakul etek ini luar biasa. Sehingga manfaatnya pedagang sayur keliling ini bagi saya luar biasa. Sangat terbantu. Iya. Nah ini memang tugas baru ya, Mas. Jangan selalu praktisi hukum gitu kan. Ini kita semua yakin lah, kita semua percaya bahwa keberadaan mereka harus dilindungi oleh pemerintah daerah dan sebagainya gitu. Nah kalau kita kembali ke kasus ini Mas, harapan jenengan selaku praktisi hukum seperti apa? Karena banyak pro kontra terkait hal tersebut. Gitu. Kalau harapan saya ini boleh ya condong ya? Boleh condong, boleh. Saya pun bakalan condong dengan kasus seperti ini gitu kan. Harapan saya ya, damailah Pak Peter, mohon untuk bisa dicabut gugatannya. Ya, itu. Saya yakin ini teman-teman yang menjadi pihak tergugat ini juga akan legowo ketika Pak Peter untuk mau mencabut gugatan dan damai pun jika jangan ada hal-hal tarik menarik seperti itu, mau damai tapi dah sekian janganlah. Ada semisal ada memang yang harus diperbaiki bersama-sama. Lebih kepada itu saja. Semisal
mau damai, ya sampaikan ketidakbaikannya teman-teman pedagang sayur keliling di mana yang harus betul-betul ini disalingkan gimana. Dan saya yakin baik itu kepala desa, Bapak BPD, lalu ada Pak RT, ada 2 pedagang sayur keliling yang dibuat itu, ketika diajak bicara bersama-sama ini diarahkan, ya sudah kamu jangan lewat sini ya jualannya karena ini wilayah saya, kamu ke sana saya. Mungkin ada tawaran menawar seperti itu kan, ya mungkin bisa diindahkan dan akan ditindaklanjuti teman-teman, karena oh iya di situ wilayahnya Pak Bitner, di situ teman-teman masyarakat di situ biasanya belinya di Pak Bitner, ya sudah semacam itu ya. Ini perekonomian betul, karena jangan sampai lah saling terugikan, karena kalau sudah urusan seperti ini perdata, apalagi perdata dan hukum urusannya dengan ada hal semacam itu, yang menang juga belum baik, yang kalah juga pasti sakit ya. Iya, karena apa ya, Mbak, seperti ini kan ada hal terbaik pohon dari seperti pohon sebenarnya sudah baik ini ditebang lalu menjadi kayu, ya kan, terbakar, akhirnya ya kalau sudah terbakar sendiri menjadi apa? Ya kan, ribetnya seperti itu. Kalau kita menanggapi, artinya hal terbaik dari kasus ini penyelesaiannya adalah berdamai. Iya, perdamaian. Semisal tidak, ya sudah kita pasrahkan kepada majelis hakim. Dan saya yakin teman-teman yang hari ini menjadi kuasa hukumnya teman-teman tergugat ini, mereka lawyer, advokat yang profesional, sudah terbukti, teruji, tahulah bagaimana ini. Mereka juga senior saya soalnya, yang beliau ada di situ, ada Pak Heru Riyadi, ada Pak Dasi, dan kawan-kawan itu saya kenal semuanya. Apalagi kemarin yang sempat diwawancari ada Pak Awan itu kan, Pak Awan itu juga menyatakan sebagainya. Ini kan kalau dilihatnya kan bahwa ini kan kasus personal, bukan kasus masyarakat secara luas. Ini harus dipahami, sehingga mari diselesaikan secara damai, baik-baik, gitu. Tapi ya semisal Pak Bitner tidak mau untuk seperti macam itu, ya kita lihat nanti bagaimana majelis hakim yang akan memutus dan itu. Tapi dari saya yakin teman-teman tergugat ini akan yang keluar sebagai pemenang. Itu harapan saya. Mas, kalau saya kemarin ke kantor yang lama ini nggak ada nih. Nah, sekarang kemana ini? Kalau mungkin ya kita mau ngobrolin, mungkin ada konsultasi hukum atau mungkin ya kita pengen ada pendampingan gitu dengan jenengan. Ini harus mencari jenengan kemana, atau ada nomor kontak yang bisa kita hubungi nanti, Mas, gitu? Ada nomor kontak saya, ada nomor kontak sekretaris, dan nomor kontak divisi advokasinya ada semuanya. Kantornya tetap di Ruko nomor 1 Magetan Park itu di timurnya Rumah Sakit Saidiman. Kita tidak pernah geser ya, mungkin posisi ketika tutup berarti kita sedang sidang di luar semuanya. Kalau pagi ya kita on itu dari jam 8, Mas. Jam 8 udah on, kadang kita istirahat ya di jam 11, 12 itu istirahat dari persidangan. Nanti kalau ternyata habis zuhur masih ada jam sidang, ya kita sidang lagi. Kalau tidak, kita biasanya ya agak sore, jam 2-an, jam 3-an kita baru di kantor lah. Ada kalau mau konsultasi hukum diterima di kantor gitu ya? Diterima. Mau kalau semisal mau menghubungi nomor saya, bisa di nomor saya 082 334 853 818. Bisa juga di nomor satunya 0856 0854 4293, itu atas nama saya Zainal Faizin. Nanti saya sertakan nanti ya, nomor HP-nya Mas Zainal Faizin ya. Yang sebentar lagi minal aidin wal faizin. Mohon maaf dan batin ini. Siap, terima kasih banyak Mas atas pencerahannya terkait hal ini. Jadi artinya kita bisa mendapat pencerahan bahwa kasus perdata ya antara Bitner dengan Mas Bitner dengan para pedagang etek ini adalah kasus perdata. Jadi untuk proses hukumnya tidak harus dari kepolisian kemudian ke kejaksaan baru ke pengadilan gitu ya. Tetapi dari pengadilan langsung dilaporkan. Nah, ini sudah mulai proses gitu. Nah, prosesnya saat ini adalah mediasi. Sidang pertama ini adalah mediasi pertama ya, dan akan dilanjutkan lagi dengan mediasi yang kedua yang rencana akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang gitu ya. Ya, semoga perbincangan kita bermanfaat untuk masyarakat dan ya tetap berjuang untuk high-tech. Ya, siap. Tegak adil semuanya. Mau tidak mau saya juga harus bermain dengan kasus seperti ini ya. Yang penting semoga keberadaan kita semuanya ini semuanya bermanfaat untuk masyarakat gitu Mas ya. Amin. Nah, ini yang lebih terpenting gitu sebetulnya.
jadi orang penting nggak penting ya, tetapi bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu apa yang lebih penting banget ya, Mas. Terima kasih Mas kehadirannya. Ya, sama-sama. Semoga lain kali nanti bisa kita mengajak diskusi lagi terkait hukum agar kita juga bisa ada pencerahan terkait hukum gitu, Siap, Mas ya. siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.